Bab 1. Kedatangan bos baru. Andi berusia 28 tahun. Dia tinggal di kosan kecil di daerah Jakarta Selatan. Kamarnya sempit tapi rapi. Setiap pagi dia bangun jam 5, mandi air dingin, lalu naik motor butut ke kantor. Kantornya berada di gedung tinggi di kawasan Sudirman, perusahaan teknologi internasional yang punya cabang di banyak negara. Andi bekerja di bagian IT. Tugasnya memperbaiki sistem, mengurus server, dan membantu karyawan lain kalau komputernya error. Gaji dia cukup untuk hidup sederhana, kirim uang ke orang tua di kampung Jawa Tengah, dan sesekali makan di warung favoritnya. Andi orangnya biasa saja. Tingginya sedang, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek hitam, dan dia selalu pakai kemeja lengan pendek yang sudah agak pudar warnanya. Dia tidak suka gaya-gayaan, tidak punya mobil, dan hobinya cuma main game di handphone atau nonton bola kalau ada waktu. Teman-temannya bilang Andi terlalu polos, apa adanya, dan tidak pernah bohong meski kadang itu membuat dia rugi sendiri. Andi memang begitu. Kalau salah, dia langsung ngaku. Kalau tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Dia tidak suka cari muka atau pura-pura pintar. Suatu hari di kantor, suasana jadi ramai. Semua karyawan bisik-bisik di grup WhatsApp internal. Katanya, bos besar dari cabang Eropa mau datang ke Jakarta untuk jadi direktur baru di sini. Bos lama sudah pindah ke Singapura, jadi posisinya kosong. Nama bos baru itu Natalia Kuznetsova, perempuan asal Ukraina. Usianya 32 tahun, sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang teknologi dan manajemen. Foto profilnya di email perusahaan sudah beredar, dan semua orang langsung heboh. Natalia cantik sekali. Rambutnya pirang panjang, matanya biru terang, kulitnya putih, dan senyumnya membuat orang langsung notice. Banyak karyawan pria yang langsung komentar di grup. Ada yang bilang mimpi basah, ada yang bilang tidak nyangka bos bisa secantik itu. Andi baca grup itu sambil makan mie instan di meja kerjanya. Dia lihat foto Natalia, memang cantik banget, seperti model di majalah. Tapi Andi cuma mikir, biasa saja, yang penting kerjanya bagaimana. Dia tidak ikut-ikutan komentar. Lagi pula, bos kan jauh di atas, mana mungkin berinteraksi langsung sama staf biasa seperti dia. Andi kembali fokus ke layar komputernya, ngecek kode program yang lagi dia kerjakan. Hari kedatangan Natalia akhirnya tiba. Pagi itu kantor lebih rapi dari biasanya. Semua karyawan pakai baju terbaik, cewek-cewek pakai makeup tebal, cowok-cowok semprot parfum mahal. Andi tetap seperti biasa, kemeja biru tua yang sudah dia pakai berkali-kali, celana hitam, dan sepatu kantor yang agak usang. Dia datang tepat waktu, parkir motor di basement, lalu naik lift ke lantai 8. Saat masuk ruangan open office, sudah banyak orang berkumpul di dekat ruang meeting besar. Natalia dijadwalkan datang jam 9 pagi. Tepat waktu, pintu lift terbuka, dan Natalia muncul bersama HR manager lokal. Semua orang langsung diam. Natalia pakai blazer hitam ketat, rok pensil, dan sepatu high heels. Rambutnya digerai, makeupnya natural tapi elegan. Dia tersenyum tipis sambil menyapa semua orang dalam bahasa Inggris yang fasih. Suaranya tegas tapi lembut. HR manager memperkenalkan Natalia secara singkat. Natalia lalu naik ke depan, berdiri di tengah ruangan. Dia mulai bicara tentang visi perusahaan ke depan, rencana ekspansi di Asia Tenggara, dan harapannya agar semua tim bekerja lebih keras. Dia bilang dia sudah baca laporan cabang Jakarta, dan ada beberapa masalah yang harus segera diperbaiki, terutama di sistem IT yang sering down akhir-akhir ini. Andi mendengar itu sambil duduk di pojok. Dia tahu masalahnya. Server lokal overload karena traffic meningkat, tapi budget untuk upgrade belum disetujui. Setelah pidato singkat, Natalia mengadakan meeting pertama dengan para manajer departemen. Andi tidak ikut, dia kembali ke mejanya. Tapi sore harinya, tiba-tiba email masuk dari Natalia langsung. Isinya, dia minta Andi datang ke ruangannya besok pagi jam 8. Andi bingung. Kenapa dia? Dia cuma staff IT biasa, bukan kepala divisi. Tapi dia balas email dengan sopan, bilang akan datang tepat waktu. Malam itu di kosan, Andi cerita ke teman sekamarnya, namanya Budi. Budi kerja di perusahaan lain, tapi sering ngobrol sama Andi. Andi bilang ada bos baru cantik dari Ukraina, dan besok dia dipanggil ke ruangan bos. Budi langsung excited. Wah, lo beruntung bro. Bos cantik manggil lo pribadi. Mungkin dia suka sama lo. Andi geleng-geleng kepala. Enggak mungkin. Pasti ada masalah kerja. Mungkin sistem error kemarin yang aku tangani. Budi ketawa. Lo polos banget sih. Coba lo dandan besok,
pakai baju baru. Andi cuma tersenyum. Dia tidak punya baju baru, dan dia tidak mau pura-pura jadi orang lain. Besok paginya, Andi datang lebih awal. Dia langsung ke lantai eksekutif, ruangan Natalia di pojok gedung dengan view kota Jakarta yang ramai. Pintu ruangan terbuka, Natalia sudah duduk di meja besar. Dia pakai kemeja putih dan blazer abu-abu, terlihat profesional banget. Andi masuk setelah ketuk pintu, lalu duduk di kursi tamu. Natalia langsung ke inti. Dia bilang sudah baca report tentang tim IT, dan nama Andi sering muncul sebagai orang yang paling sering solve masalah teknis. Dia tanya detail tentang sistem lokal, kenapa sering error, dan apa solusinya. Andi jawab apa adanya. Dia jelaskan servernya sudah tua, traffic naik karena user baru banyak, dan dia sudah usul upgrade tapi belum ada approval. Dia tidak tambah-tambahi cerita atau cari muka. Natalia dengar sambil catat di laptopnya. Dia tanya beberapa hal teknis lagi, dan Andi jawab semua dengan jujur, bahkan bilang ada bagian yang dia sendiri belum optimal karena keterbatasan akses. Natalia angguk-angguk. Akhirnya dia bilang, mulai hari ini Andi jadi asisten pribadinya untuk urusan IT lokal. Tugas Andi tetap di tim, tapi dia harus report langsung ke Natalia setiap hari. Andi kaget. Dia tidak nyangka dipilih. Pasti ada karyawan lain yang lebih senior. Tapi Natalia bilang dia pilih Andi karena dari report, Andi paling reliable dan cepat tangani masalah. Andi terima saja, meski dalam hati grogi. Kerja dekat sama bos cantik seperti Natalia pasti bikin deg-degan. Tapi Andi mikir, ini kesempatan bagus buat karir. Sore itu, kantor semakin ramai gosip. Banyak yang lihat Andi keluar dari ruangan Natalia. Ada yang iri, ada yang bilang Andi beruntung. Andi cuek saja, dia pulang ke kosan seperti biasa. Malam itu dia makan mie instan lagi, sambil mikir tentang hari esok. Kerja bareng Natalia pasti berat, dia tegas banget dari cara bicaranya. Tapi Andi siap. Dia cuma karyawan biasa, tapi dia akan kerjakan yang terbaik. Di kosan, Budi tanya lagi, gimana tadi ketemu bos cantik? Andi cerita singkat, bilang dia jadi asisten sekarang. Budi tepuk tangan. Lo naik jabatan bro. Pasti karena lo ganteng. Andi ketawa. Ah, enggak. Cuma karena kerjaan. Dia bos, aku karyawan. Mana mungkin dia notice aku lebih dari itu. Andi matiin lampu, tidur sambil mikir besok harus bangun lebih pagi. Hidupnya yang biasa saja mulai berubah sedikit, tapi dia belum tahu seberapa besar perubahannya nanti. Bab 2. Kerja bareng setiap hari. Hari-hari Andi mulai berubah setelah jadi asisten pribadi Natalia. Pagi-pagi dia sudah harus siap di kantor lebih awal dari biasanya. Jam 7 sudah duduk di meja, cek email, dan siapkan laporan harian tentang status sistem IT. Natalia sangat teratur. Setiap pagi dia minta update singkat lewat email, lalu kalau ada masalah besar, mereka meeting berdua di ruangannya. Andi yang biasanya santai sekarang harus lebih disiplin. Dia tidak boleh telat, tidak boleh lupa, dan harus pastikan semua data yang dia kasih akurat 100%. Natalia memang tegas. Dia tidak suka kalau ada yang lambat atau setengah-setengah. Beberapa kali tim IT dapat teguran karena sistem down di tengah jam kerja sibuk. Natalia langsung panggil kepala divisi IT, tapi karena Andi yang paling paham detail teknis, dia sering ikut dipanggil juga. Di meeting-meeting itu, Natalia duduk di ujung meja panjang, pakai kacamata tipis, dan tanya satu persatu sampai jelas. Kalau ada yang jawabnya muter-muter, wajahnya langsung dingin. Andi perhatikan itu dari hari pertama. Suatu hari ada masalah besar. Server utama overload sampai website perusahaan tidak bisa diakses selama 2 jam. Pelanggan komplain banyak, sales panik. Natalia marah sekali. Dia adakan meeting darurat sore itu juga. Semua tim IT hadir, termasuk Andi. Kepala divisi coba jelaskan bahwa itu karena traffic mendadak naik, dan mereka sudah usahakan yang terbaik. Tapi Natalia tanya detail, kenapa tidak ada backup plan, kenapa tidak ada monitoring yang lebih baik. Beberapa orang diam saja, takut salah bicara. Saat giliran Andi ditanya, dia langsung jawab apa adanya. Dia bilang kesalahan sebenarnya ada di kode update minggu lalu yang dia sendiri yang kerjakan. Dia ubah satu bagian tanpa tes cukup lama karena deadline ketat, dan itu menyebabkan bug yang baru kelihatan saat traffic tinggi. Dia tidak cari alasan, tidak salahkan orang lain. Semua orang di ruangan kaget karena biasanya orang suka lempar tanggung jawab. Natalia lihat Andi lama, lalu angguk pelan. Dia bilang itu bagus karena Andi berani ngaku salah, dan minta Andi yang tangani perbaikan malam itu juga.
Malam itu Andi lembur sampai jam 11. Dia perbaiki kode, tes ulang, dan pastikan server stabil lagi. Natalia tidak pulang duluan. Dia tetap di ruangannya, sesekali keluar tanya progres. Andi lapor setiap jam lewat chat internal. Pagi harinya sistem sudah normal. Natalia kirim email terima kasih ke seluruh tim, tapi khusus sebut nama Andi karena dia yang paling banyak berkontribusi malam itu. Sejak kejadian itu, Natalia mulai sering ajak Andi meeting berdua. Bukan cuma soal masalah, tapi juga rencana ke depan. Dia tanya pendapat Andi tentang upgrade server, tentang software baru yang mau dipakai, bahkan tentang cara kerja tim lokal yang mungkin beda dengan di Eropa. Andi jawab selalu jujur. Kalau dia setuju, dia bilang setuju dan kasih alasan. Kalau tidak setuju, dia bilang tidak dan jelaskan kenapa, meski kadang itu berlawanan dengan ide Natalia. Awalnya Andi takut Natalia marah, tapi ternyata tidak. Natalia malah tambah sering minta masukan Andi. Perlahan mereka mulai ngobrol hal-hal di luar kerja. Suatu siang, saat makan di kantin kantor, Natalia duduk di meja yang sama dengan Andi karena kebetulan kosong. Biasanya Natalia makan sendirian atau sama manajer lain. Andi grogi, tapi tetap santai. Natalia tanya tentang Jakarta, mana tempat makan enak yang murah, karena dia bosan sama makanan hotel. Andi kasih rekomendasi warung nasi uduk dekat kantor, dan cerita sedikit tentang makanan Indonesia yang dia suka. Natalia dengar sambil makan saladnya, matanya tertarik. Beberapa hari kemudian, Natalia mulai cerita tentang dirinya sendiri. Dia bilang dia lahir di Kiev, Ukraina. Keluarganya pernah susah saat perang dulu, rumah mereka rusak, dan mereka pindah sementara ke desa. Itu membuat Natalia kuat dan mandiri dari kecil. Dia kuliah teknik di universitas bagus, lalu kerja di perusahaan teknologi besar di Eropa. Dia sudah pindah ke beberapa negara sebelum akhirnya dikirim ke Jakarta untuk urus cabang Asia Tenggara. Dia suka tantangan baru, tapi kadang kangen rumah. Andi dengar cerita itu sambil makan nasi goreng di meja kerjanya, karena Natalia sering chat sambil kerja. Andi balas cerita tentang hidupnya. Dia besar di kampung kecil di Jawa Tengah. Ayahnya petani, ibunya jualan di pasar. Dia anak sulung, kuliah negeri dengan beasiswa karena orang tua tidak mampu bayar mahal. Setelah lulus langsung kerja di Jakarta, tinggal di kosan, dan rutin kirim uang ke rumah. Mimpi dia sederhana saja, punya rumah kecil sendiri, bawa orang tua pindah ke kota, dan hidup tenang. Natalia baca cerita Andi, lalu mulai sering ajak makan siang bareng. Katanya untuk bahas proyek baru, tapi sebenarnya obrolan mereka sudah campur aduk. Natalia coba makanan Indonesia yang Andi rekomendasi. Pertama kali makan sate, dia bilang enak tapi terlalu manis. Lalu coba rendang, dia suka banget meski pedas. Andi perhatikan Natalia mulai lebih rileks di kantor. Senyumnya lebih sering, meski tetap tegas saat meeting besar. Di kantor, gosip mulai beredar. Orang-orang lihat Andi sering keluar masuk ruangan Natalia. Ada yang bilang Andi naik daun karena dekat sama bos. Ada yang iri, bilang Andi cuma beruntung. Andi cuek saja. Dia tetap kerja seperti biasa, tidak pamer, tidak cari perhatian. Teman-temannya di tim itanya, apa benar Andi spesial di mata Natalia? Andi jawab jujur, dia cuma kerjakan tugas yang diberikan, tidak lebih. Satu sore, setelah meeting panjang, Natalia bilang ke Andi langsung di ruangannya. Dia bilang Andi beda dari karyawan lain yang dia temui di cabang-cabang sebelumnya. Orang-orang biasanya takut salah, suka cari aman, atau pura-pura tahu semua. Tapi Andi selalu jujur, meski itu berisiko. Natalia bilang dia suka sifat itu, karena membuat kerja lebih cepat dan efisien. Andi cuma tersenyum kecil, bilang itu memang cara dia dari dulu. Malam itu Andi pulang ke kosan dengan perasaan aneh. Dia mulai sadar Natalia sering perhatikan dia lebih dari bos biasa. Tapi Andi cepat tepis pikiran itu. Natalia cantik, pintar, dan bos besar. Dia dari dunia yang jauh beda. Andi cuma karyawan biasa, tinggal di kosan sempit, naik motor butut. Mana mungkin Natalia lihat dia sebagai lebih dari bawahan. Andi makan mie instan lagi, nonton TV sebentar, lalu tidur. Besok pasti ada tugas baru dari Natalia, dan dia harus siap. Hubungan kerja mereka semakin rutin. Setiap hari ada alasan untuk bertemu, entah meeting kecil, laporan, atau sekadar cek progres. Natalia mulai ajarin Andi beberapa hal tentang manajemen Eropa, cara presentasi yang baik, dan bagaimana nego dengan vendor besar. Andi belajar banyak, dan dia rasakan karirnya mulai naik pelan-pelan. Tapi di balik itu, perasaan Andi mulai berubah.
Dia suka saat Natalia tersenyum karena lelucon kecilnya, suka saat Natalia cerita tentang hari-harinya. Tapi Andi simpan sendiri perasaan itu. Dia tahu batasannya. Budi, teman sekamar Andi, sering tanya perkembangan. Dia bilang Andi pasti disukai Natalia, karena jarang bos segitu perhatian sama staf biasa. Andi selalu geleng kepala. Dia bilang itu cuma kerja, tidak ada yang spesial. Tapi dalam hati, Andi mulai berharap sedikit. Mungkin saja, suatu hari, Natalia lihat dia bukan cuma sebagai karyawan. Bab 3, perasaan mulai tumbuh. Hubungan Andi dan Natalia semakin sering di luar jam kerja resmi. Awalnya masih pakai alasan proyek, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Natalia sering minta Andi temani keliling Jakarta setelah kantor tutup. Dia bilang ingin tahu kota ini lebih dalam, bukan cuma dari hotel dan kantor. Andi yang sudah lama tinggal di Jakarta jadi pemandu dadakan. Dia ajak Natalia naik ojek online ke tempat-tempat biasa yang jarang dikunjungi turis asing. Mereka mulai dari pasar malam di pinggir kali, makan gorengan dan es campur murah, lalu lanjut ke taman kota yang sepi. Natalia awalnya kaku. Dia terbiasa hidup di kota-kota Eropa yang rapi dan teratur. Jakarta baginya ramai, berdebu, dan penuh kejutan. Tapi perlahan dia mulai suka. Dia tertawa saat pertama kali naik bajai, kendaraan kecil yang goyang-goyang di jalan macet. Andi duduk di sebelahnya, pegang tas Natalia biar tidak jatuh. Natalia bilang itu pengalaman baru yang seru. Andi cuma tersenyum, senang bisa bikin Natalia rileks. Andi juga ajari Natalia makan makanan lokal yang lebih berani. Dia bawa ke warung soto ayam langganannya, yang kuahnya panas dan penuh rempah. Natalia coba, tapi langsung minum air banyak karena pedas. Wajahnya merah, tapi dia tetap makan sampai habis. Andi perhatikan Natalia mulai berubah. Dia tidak lagi pakai baju mahal setiap hari, kadang pakai kaos biasa dan celana jeans saat keluar bareng Andi. Rambut pirangnya sering diikat ponytail sederhana, bukan digerai elegan seperti di kantor. Di kantor, Natalia mulai libatkan Andi di keputusan yang lebih besar. Dia minta pendapat Andi soal rekrutmen karyawan baru untuk tim IT, bahkan soal strategi perusahaan ke depan. Andi yang cuma staf biasa awalnya ragu, tapi Natalia bilang dia percaya insting Andi karena selalu jujur. Andi kasih masukan apa adanya. Kalau dia lihat rencana itu terlalu ambisius untuk kondisi lokal, dia bilang langsung. Natalia dengar, kadang ubah keputusannya berdasarkan saran Andi. Manajer lain mulai notis, tapi Natalia tidak peduli. Suatu malam mereka lembur bareng lagi. Proyek migrasi data besar harus selesai sebelum deadline kantor pusat. Kantor sudah sepi, cuma mereka berdua di ruangan Natalia. Andi duduk di depan laptop tambahan, ngecek proses upload yang lambat. Natalia duduk di sebelahnya, minum kopi hitam. Tiba-tiba Natalia mulai cerita tentang hubungan masa lalunya. Dia pernah pacaran lama dengan pria di Ukraina, sama-sama kerja di perusahaan teknologi. Tapi pria itu sering bohong, bilang lembur padahal keluar sama teman, bilang setia padahal selingkuh. Natalia capek, akhirnya putus dan fokus karir saja. Andi dengar sambil tetap kerja. Dia tidak banyak komentar, cuma bilang dia tidak suka bohong juga. Baginya lebih enak jujur meski sakit daripada simpan rahasia yang akhirnya meledak. Natalia lihat Andi lama setelah itu. Matanya seperti cari sesuatu di wajah Andi yang biasa saja. Sejak malam itu, Natalia mulai lebih sering perhatikan Andi. Dia notis kalau Andi selalu datang tepat waktu, selalu selesaikan tugas tanpa keluh, dan selalu jawab pertanyaan dengan terus terang. Andi sendiri mulai rasakan perasaan aneh. Setiap pagi dia lebih semangat ke kantor karena tahu akan ketemu Natalia. Dia suka saat Natalia tersenyum kecil karena cerita lucu Andi tentang macet Jakarta. Dia suka saat Natalia minta rekomendasi film Indonesia, lalu mereka diskusi singkat di chat kantor. Tapi Andi selalu ingatkan diri sendiri. Natalia bosnya, orang kaya, cantik, dan dari dunia berbeda. Andi cuma anak kampung yang naik motor butut, tinggal di kosan sempit. Dia takut berharap terlalu jauh. Natalia mulai sering datang ke meja Andi di open office. Kadang cuma tanya progres kecil, kadang ajak makan siang bareng lagi. Karyawan lain semakin gosip. Ada yang bilang Natalia favoritkan Andi, ada yang bilang Andi pasti punya trik khusus. Andi dengar gosip itu dari teman timnya, tapi dia cuek. Dia tetap kerja seperti biasa, tidak pamer kedekatan itu. Suatu akhir pekan, Natalia minta Andi temani ke Ancol. Dia ingin lihat pantai di Jakarta. Meski Andi bilang pantainya tidak seindah di tempat lain. Mereka naik mobil Natalia,
karena motor Andi terlalu kecil untuk jarak jauh. Di sana mereka jalan di tepi pantai, makan jagung bakar, dan foto-foto biasa. Natalia pakai topi dan kacamata hitam biar tidak terlalu mencolok. Andi jalan di sebelahnya, bawa tas kecil Natalia. Mereka duduk di bangku kayu, lihat sunset yang kuning-orange. Natalia bilang dia mulai suka Jakarta karena ada Andi yang bikin segalanya lebih mudah. Andi dengar itu, hatinya berdegup kencang. Tapi dia cuma balas bahwa Jakarta memang ramah kalau sudah biasa. Malam itu pulang, Natalia antar Andi sampai depan kosan. Biasanya Andi turun di tempat parkir kantor, tapi kali ini Natalia ngotot antar sampai rumah. Andi turun dari mobil, ucap terima kasih, lalu masuk kosan dengan perasaan campur aduk. Budi, teman sekamar, langsung tanya detail saat Andi masuk kamar. Budi lihat Andi senyum-senyum sendiri. Dia bilang pasti ada apa-apa antara Andi dan Natalia. Andi geleng kepala, bilang cuma teman kerja. Tapi Budi tidak percaya. Dia bilang bos secantik Natalia tidak akan sering keluar sama bawahan kalau tidak ada rasa. Andi diam saja, tidur dengan pikiran penuh Natalia. Beberapa hari kemudian, Natalia ajak Andi dinner di restoran bagus di Senayan. Katanya untuk terima kasih atas bantuan Andi selama ini, terutama di proyek besar yang baru selesai. Restoran itu mahal, Andi belum pernah masuk tempat seperti itu. Dia pakai kemeja terbaiknya, yang sudah agak kusut meski sudah disetrika. Natalia datang pakai dress sederhana warna biru muda, rambutnya digerai, terlihat cantik sekali. Mereka duduk di meja dekat jendela, pesan makanan Eropa yang Andi tidak terlalu paham. Sepanjang dinner, Natalia banyak cerita. Dia bilang dia senang kerja di Jakarta lebih dari yang dia kira. Awalnya dia ragu pindah ke Asia, tapi sekarang dia betah. Andi dengar sambil makan pelan. Takut salah pakai sendok garpu yang banyak itu. Natalia notice Andi grogi, lalu tersenyum dan bilang santai saja. Andi mulai rileks, cerita juga tentang rencana dia pulang kampung akhir tahun nanti. Malam itu pulang, Natalia antar Andi lagi sampai kosan. Di mobil, suasana agak hening. Andi rasakan Natalia sering lihat ke arahnya saat lampu merah. Tapi Andi tidak berani tanya apa-apa. Dia turun, ucap terima kasih, dan masuk kamar dengan hati berantakan. Dia tahu perasaannya sudah jatuh cinta betulan. Natalia bukan cuma bos cantik lagi, tapi orang yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Natalia sendiri mulai sadar perasaannya juga berubah. Di hotel malam itu, dia duduk sendirian, lihat foto-foto bareng Andi di handphone. Dia biasa hidup mandiri, tidak butuh pria untuk bahagia. Tapi Andi beda. Andi tidak pernah pamer, tidak pernah bohong, dan selalu ada saat dia butuh. Natalia mulai mikir, mungkin Andi lebih dari sekadar karyawan bagus. Di kantor keesokan harinya, semuanya seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di tatapan mereka saat bertemu di koridor. Andi coba sembunyikan perasaannya, Natalia coba tetap profesional. Tapi keduanya tahu, sesuatu sudah mulai tumbuh di antara mereka. Malam dinner di restoran Senayan belum ada yang berani bilang langsung. Setelah makan malam selesai, Natalia tidak langsung antar Andi pulang. Dia ajak jalan sebentar di taman dekat restoran, meski malam sudah larut. Mereka duduk di bangku kayu panjang, lampu taman kuning temara menyinari wajah Natalia yang terlihat lebih lembut dari biasanya. Andi duduk di sebelahnya, tangannya gelisah di pangkuan. Natalia mulai bicara pelan. Dia bilang selama ini dia perhatikan Andi, dan dia sadar perasaannya sudah lebih dari sekadar bos ke karyawan. Natalia bilang langsung bahwa dia suka sama Andi. Bukan karena Andi pintar kerja atau membantu banyak, tapi karena Andi selalu jujur dan apa adanya. Dia bilang jarang sekali dia temui pria yang tidak pernah bohong, tidak pernah pamer, dan tidak pernah cari muka. Andi kaget sekali. Dia diam beberapa saat, wajahnya panas. Lalu dia ngaku juga bahwa dia sudah suka sama Natalia sejak lama, tapi dia pikir itu mustahil karena posisi mereka beda jauh. Natalia tersenyum, pegang tangan Andi pelan. Malam itu mereka resmi pacaran. Keesokan harinya di kantor, semuanya masih sama di luar, tapi di dalam sudah berbeda total. Mereka sepakat rahasia dulu, biar tidak jadi gosip besar. Natalia tetap tegas seperti biasa saat meeting. Andi tetap duduk di meja open office seperti karyawan lain. Tapi saat tidak ada orang, mereka saling pandang lebih lama, atau Natalia kirim chat pribadi yang membuat Andi senyum sendiri. Andi rasakan hidupnya jadi lebih berwarna. Pagi-pagi dia bangun lebih semangat, mandi lebih lama, bahkan beli kemeja baru meski cuma satu. Hubungan mereka berkembang cepat tapi sederhana. Natalia sering datang ke kosan Andi di akhir pekan.
Pertama kali datang, dia kaget lihat kamar sempit dengan kasur single dan meja kecil. Tapi dia tidak komentar negatif, malah bilang lucu dan nyaman. Dia mulai masak makanan Ukraina di dapur bersama kosan yang kecil. Dia bawa bahan dari supermarket mahal, masak borske, sup bit merah khas negaranya, atau vareniki, sejenis dumpling isi kentang. Andi coba semua, bilang enak meski rasanya asing. Sebaliknya, Andi ajari Natalia masak nasi goreng sederhana pakai sisa lauk semalam. Natalia suka sekali, bilang lebih enak dari restoran. Mereka sering keluar bareng di luar kota. Suatu akhir pekan mereka ke Bogor, naik mobil Natalia. Di sana mereka jalan di kebun raya, pegangan tangan saat sepi. Natalia foto-foto Andi pakai handphonenya. Andi foto Natalia di depan pohon besar. Mereka makan jagung bakar pinggir jalan, minum es kelapa muda. Natalia bilang dia merasa seperti gadis muda lagi, bukan direktur perusahaan yang selalu tegang. Andi senang sekali bisa bikin Natalia bahagia dengan hal-hal kecil. Di kantor, meski rahasia, kedekatan mereka mulai terlihat. Natalia sering panggil Andi ke ruangannya tanpa alasan kerja yang jelas. Kadang mereka cuma duduk ngobrol sebentar, atau Natalia kasih coklat kecil dari Eropa. Andi mulai naik jabatan kecil, jadi koordinator tim IT lokal, tapi itu memang karena kinerjanya bagus, bukan karena Natalia. Natalia selalu pastikan keputusan promosi lewat HR resmi, biar tidak ada tuduhan nepotisme. Natalia sering bilang ke Andi bahwa dia adalah pria paling tulus yang pernah dia temui. Dia cerita tentang mantan-mantannya yang selalu ada motif tersembunyi, entah uang atau status. Tapi Andi beda, Andi tidak pernah minta apa-apa, malah sering bayar makan sendiri meski gajinya jauh lebih kecil. Andi cuma bilang dia memang begitu, dia tidak suka merepotkan orang. Natalia semakin sayang, sering peluk Andi tiba-tiba saat mereka sendirian. Tapi masalah kecil mulai muncul. Gosip di kantor semakin kuat. Beberapa karyawan perempuan iri sama Natalia, bilang bos cantik tapi sombong. Karyawan pria bilang Andi beruntung banget, pasti ada triknya. Ada yang bisik-bisik bahwa Andi naik karena tidur sama bos. Andi dengar gosip itu dari teman timnya, tapi dia diam saja. Dia tidak mau konfrontasi, apalagi bikin Natalia malu. Keluarga Andi di kampung juga mulai tanya. Ibu Andi telepon rutin, tanya kapan bawa pacar pulang. Andi belum berani cerita tentang Natalia, karena takut ibunya kaget pacarnya bule dan bosnya sendiri. Dia cuma bilang sedang dekat sama seseorang, nanti kalau serius baru cerita. Ibu Andi senang, bilang yang penting baik dan bisa masak. Natalia juga dapat tekanan dari kantor pusat. Ada tawaran promosi besar, pindah ke cabang Eropa lagi dengan jabatan lebih tinggi. Itu artinya dia harus tinggalkan Jakarta dalam beberapa bulan. Natalia cerita ke Andi saat mereka duduk di balkon hotelnya malam-malam. Andi dengar dengan hati berat. Dia bilang kalau itu bagus untuk karir Natalia, dia dukung. Tapi dalam hati dia takut kehilangan. Natalia pegang tangan Andi erat, bilang dia belum mau terima tawaran itu. Suatu malam mereka bertengkar kecil pertama kali. Natalia tanya kenapa Andi selalu bilang ikhlas kalau dia harus pergi. Andi jawab jujur, dia tidak mau egois. Dia tidak mau halangi karir Natalia yang sudah susah payah dibangun. Natalia kesal, bilang hubungan itu harus sama-sama perjuangkan, bukan cuma pasrah. Mereka diam lama di mobil, lalu Natalia minta maaf, bilang dia takut Andi terlalu mudah melepas. Andi peluk Natalia, bilang dia sayang banget, makanya dia ingin yang terbaik buat Natalia. Setelah itu mereka semakin mesra. Natalia sering bilang cinta dalam bahasa Ukraina yang Andi tidak paham, tapi dia tahu artinya dari nada suara. Andi ajari Natalia kata-kata Indonesia romantis sederhana, seperti sayang dan rindu. Mereka sering video call saat Natalia pulang ke hotel lebih dulu. Andi di kosan, Natalia di kamar hotel mewah, tapi rasanya seperti sama-sama. Natalia mulai rencanakan masa depan kecil-kecilan. Dia bilang mungkin dia tolak promosi itu, tetap di Jakarta lebih lama. Dia suka hidup di sini sekarang, apalagi ada Andi. Andi senang dengar itu. Meski dia tetap bilang keputusan ada di Natalia. Mereka mulai foto-foto lebih banyak, simpan di folder pribadi. Ada foto mereka di pantai, di gunung kecil dekat Jakarta, di kosan Andi saat masak bareng. Natalia bilang Andi membuatnya merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Budi, teman sekamar Andi, sudah tahu semua. Dia lihat Andi pulang malam sering, senyum-senyum terus. Budi bilang Andi beruntung punya pacar secantik dan sepintar Natalia. Andi cuma bilang dia bersyukur, tapi juga takut suatu hari semua ini berakhir. Budi bilang jangan mikir negatif, nikmati saja.
Malam-malam mereka semakin sering habiskan bareng. Kadang Natalia jemput Andi setelah kantor. Mereka makan di warung kecil, lalu jalan-jalan naik motor Andi. Natalia peluk pinggang Andi dari belakang. Rambut pirangnya beterbangan di angin Jakarta. Andi rasakan itu momen paling bahagia dalam hidupnya. Dia yang biasa sendirian sekarang punya seseorang yang sayang betulan. Natalia bilang langsung suatu malam, saat mereka duduk di mobil parkir di pinggir jalan sepi. Dia bilang dia akan tolak promosi ke Eropa. Dia mau tetap di sini sama Andi. Andi peluk Natalia lama. Tidak bisa bicara karena bahagia. Mereka ciuman pertama kali di mobil itu, pelan dan lama. Andi rasakan dunia seperti milik mereka berdua saja. Hubungan mereka masuk fase paling manis. Setiap hari ada alasan untuk ketemu, ada pesan sayang di chat, ada rencana kecil untuk akhir pekan. Andi mulai mimpi punya masa depan bareng Natalia, meski dia tahu masih banyak rintangan. Tapi saat itu, mereka bahagia sekali. Natalia sering bilang Andi adalah rumah barunya di Jakarta, dan Andi bilang Natalia adalah alasan dia tersenyum setiap hari. Bab 5. Masalah mulai muncul. Hubungan Andi dan Natalia yang awalnya manis seperti mimpi mulai terasa berat. Gosip di kantor sudah tidak bisa dibendung lagi. Setiap hari ada bisik-bisik baru. Karyawan di lantai 8 sering lihat Andi keluar dari ruangan Natalia dengan wajah agak merah, atau Natalia tersenyum kecil saat lewat meja Andi. Ada yang bilang Andi pasti sudah tidur sama bos, makanya promosinya cepat. Ada yang bilang Natalia cuma main-main sama Andi karena bosan di Jakarta. Andi dengar semua itu dari teman tim IT yang masih baik sama dia. Mereka kasih tahu karena khawatir Andi kena fitnah lebih parah. Andi coba cuek, tapi lama-lama terasa. Saat rapat tim, beberapa orang sudah tidak ramah lagi. Mereka jawab singkat kalau Andi tanya progres kerja, atau pura-pura sibuk saat Andi ajak diskusi. Natalia juga notis suasana itu. Dia lihat karyawan perempuan yang dulu senyum sekarang cuma angguk dingin. Natalia marah dalam hati, tapi dia tetap profesional. Dia adakan meeting umum, ingatkan semua bahwa hubungan pribadi tidak boleh ganggu kerja, tapi itu malah bikin gosip tambah liar. Tekanan lebih besar datang dari kantor pusat di Eropa. Email resmi masuk ke Natalia. Perusahaan lagi ekspansi besar di Eropa Timur, dan mereka butuh Natalia balik ke sana untuk urus cabang baru di Polandia. Jabatannya naik 2 tingkat, gaji 2 kali lipat, dan bonus besar. Itu kesempatan yang sudah Natalia tunggu bertahun-tahun. Tapi artinya dia harus tinggalkan Jakarta dalam 3 bulan. Natalia baca email itu sendirian di ruangannya, tangannya gemetar sedikit. Dia langsung telepon Andi, minta ketemu malam itu juga. Mereka ketemu di kafe kecil dekat kosan Andi, tempat yang sepi dan jarang ada orang kantor. Natalia cerita semua tentang tawaran itu. Wajahnya campur aduk antara senang dan sedih. Andi dengar sambil pegang gelas kopinya erat. Dia bilang itu kesempatan bagus, Natalia harus ambil. Dia bilang dia bangga sama Natalia yang karirnya naik terus. Natalia tanya balik, apa Andi tidak takut mereka pisah jarak jauh? Andi jawab jujur, dia takut sekali, tapi dia tidak mau jadi beban. Dia bilang karir Natalia lebih penting, dia bisa tunggu. Natalia kesal dengar jawaban itu. Dia bilang Andi terlalu pasrah, seperti tidak mau perjuangkan hubungan mereka. Mereka bertengkar pertama kali dengan suara agak keras. Natalia bilang kalau Andi benar-benar sayang, harus bilang jangan pergi, harus bilang dia butuh Natalia di sini. Andi diam saja, bilang dia sayang banget, makanya dia ingin Natalia bahagia meski itu artinya sendiri. Natalia nangis kecil di kafe itu, lalu pulang sendirian naik taksi. Andi jalan kaki ke kosan. Hati berat sekali. Beberapa hari berikutnya mereka jarang ketemu di luar kantor. Di kantor tetap profesional, tapi chat pribadi sudah dingin. Natalia sibuk rapat dengan pusat. Andi sibuk tangani proyek lokal sendirian. Natalia akhirnya bilang ke Andi bahwa dia akan coba tolak tawaran itu dulu, minta perpanjangan waktu di Jakarta. Andi senang dengar itu, tapi dia lihat Natalia ragu. Matanya sering kosong saat duduk di ruangannya. Masalah lain datang dari keluarga Natalia di Ukraina. Ibunya telepon panjang lebar. Ibu Natalia tahu dari foto-foto yang Natalia kirim bahwa ada pria Indonesia di hidup anaknya. Ibu Natalia tidak setuju. Dia bilang beda budaya terlalu jauh, bahasa beda, agama beda, makanan beda, semuanya beda. Dia bilang lebih baik Natalia cari pria Eropa yang lebih cocok, apalagi sekarang ada kesempatan balik ke sana. Natalia cerita ini ke Andi saat mereka akhirnya ketemu lagi di hotel Natalia. Andi dengar tanpa banyak komentar, cuma bilang keputusan ada di Natalia. Natalia semakin stres.
Dia kerja lebih keras, sering lembur sampai malam, pulang hotel capek sekali. Andi coba dukung dari jauh, kirim makanan lewat ojek online ke hotel, atau chat ingatkan makan. Tapi Natalia mulai jarang balas. Suatu malam Natalia telepon Andi, suaranya lelah. Dia bilang kantor pusat kasih ultimatum, kalau tidak terima promosi sekarang, mereka akan cari orang lain dan posisi Natalia di Jakarta bisa diganti. Natalia bingung total. Karir yang dia bangun susah payah sejak muda terancam, tapi hubungan dengan Andi juga terasa rapuh. Andi tetap jujur seperti biasa. Saat mereka ketemu lagi, dia bilang kalau Natalia harus pergi, dia akan ikhlas. Dia bilang dia tidak mau Natalia menyesal nanti karena tolak kesempatan besar demi dia yang cuma karyawan biasa. Natalia marah lagi. Dia bilang Andi membuatnya merasa hubungan ini tidak seberharga karirnya. Mereka bertengkar lebih hebat. Natalia bilang Andi terlalu rendah diri, selalu siap dilepas. Andi cuma diam, tidak balas marah. Setelah itu Natalia mulai jarang ajak Andi keluar. Dia bilang butuh waktu mikir sendirian. Andi kasih ruang, meski hatinya sakit sekali. Dia tetap kerja seperti biasa, selesaikan tugas tepat waktu, bantu tim meski suasana kantor dingin. Budi di kosan lihat Andi mulai pendiam. Andi cerita sedikit, bilang hubungannya lagi susah. Budi bilang Andi harus lawan, jangan pasrah terus. Tapi Andi bilang dia tidak mau paksa Natalia pilih dia, kalau itu bikin Natalia sengsara. Natalia akhirnya buat keputusan sementara. Dia bilang ke kantor pusat bahwa dia akan terima promosi, tapi minta waktu persiapan lebih lama. Dia bilang ke Andi bahwa dia akan pindah ke Polandia dalam 4 bulan. Mereka coba rencanakan hubungan jarak jauh. Natalia bilang mereka bisa video call setiap hari, Andi bisa kunjungi dia saat libur, atau nanti Andi aplik kerja di Eropa. Andi setuju saja, meski dalam hati dia tahu LDR susah banget dengan beda waktu 7 jam. Hubungan mereka mulai retak pelan-pelan. Natalia semakin sibuk packing rencana, rapat online dengan tim baru di Polandia. Andi coba tetap dekat, tapi rasanya Natalia sudah jauh. Mereka masih ketemu kadang-kadang, tapi obrolannya sudah tidak semanis dulu. Natalia sering bilang capek, Andi sering bilang ngerti. Gosip di kantor malah tambah parah. Ada yang bilang Natalia akan tinggalkan Andi begitu saja setelah pindah. Satu malam Natalia datang ke kosan Andi tanpa bilang dulu. Dia duduk di kasur Andi, nangis pelan. Dia bilang dia takut salah pilih. Karir penting, tapi Andi juga penting. Andi peluk Natalia lama, bilang apapun keputusan Natalia, dia dukung. Natalia bilang itu yang membuatnya semakin bingung, karena Andi terlalu baik, terlalu ikhlas. Mereka habiskan malam itu bareng. Tapi paginya Natalia pulang dengan wajah masih ragu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Natalia mulai terima telepon dari pria di kantor Polandia, kolega baru yang ramah dan sama-sama dari Eropa. Andi tahu dari chat Natalia yang cerita biasa saja. Andi cuma bilang hati-hati, jangan terlalu capek. Tapi dalam hati Andi mulai siap yang terburuk. Dia tahu kejujurannya yang membuat Natalia jatuh cinta, tapi juga yang membuat Natalia berani ambil keputusan besar tanpa takut Andi marah. Natalia akhirnya bilang dia akan tolak perpanjangan waktu, dia terima promosi sepenuhnya. Dia bilang itu yang terbaik untuk masa depannya. Andi angguk saja, bilang dia ngerti. Natalia lihat mata Andi yang sedih, tapi Andi tetap tersenyum tipis. Dalam hati Natalia ragu lebih dalam, tapi dia sudah terlanjur bilang ya ke kantor pusat. Hubungan mereka masuk fase dingin. Ketemu masih ada, tapi sudah tidak mesra seperti dulu. Andi mulai biasakan diri sendirian lagi. Natalia mulai fokus packing dan handover kerja. Masalah yang tadinya kecil sekarang jadi besar, dan retakan semakin lebar. Andi tahu akhir sudah dekat, tapi dia tetap diam dan ikhlas seperti biasa. Bab 6. Retaknya hubungan. Natalia akhirnya benar-benar terima promosi ke Polandia. Dia tanda tangani kontrak baru secara digital dari Jakarta, dan jadwal pindahnya ditetapkan 2 bulan lagi. Kantor pusat senang sekali. Langsung kirim tim baru untuk handover pekerjaan Natalia di cabang Jakarta. Natalia mulai sibuk rapat online setiap hari dengan tim di Warsaw. Wajahnya sering lelah saat keluar dari ruangan, tapi dia tetap paksa tersenyum saat lewat meja Andi. Andi dan Natalia sepakat coba hubungan jarak jauh. Mereka buat rencana sederhana, video call setiap malam, kirim pesan sepanjang hari, dan Andi janji nabung untuk kunjungi Natalia tahun depan saat dapat cuti panjang. Awalnya masih manis. Malam pertama setelah keputusan itu, Natalia datang ke kosan Andi. Mereka habiskan waktu bareng sampai pagi, pelukan lama, seperti takut lepas.
Andi bilang dia akan tunggu berapa lama pun. Natalia bilang dia akan balik sering-sering ke Asia kalau ada kesempatan. Hari-hari terakhir Natalia di Jakarta berjalan cepat. Mereka manfaatkan setiap akhir pekan. Ke Bandung naik mobil, menginap di hotel kecil, jalan di pasar malam, makan sate marangi. Natalia foto-foto terus, bilang mau simpan kenangan sebanyak mungkin. Andi coba tampil kuat, selalu bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam-malam sendirian di kosan, Andi sering diam lama lihat foto mereka berdua. Natalia pindah akhirnya tiba. Andi antar ke Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi sekali. Bandara ramai, tapi mereka cari pojok sepi di dekat gate internasional. Natalia pakai jaket TSP kabel tebal karena Polandia lagi dingin. Andi bawa tas kecilnya sampai check-in. Mereka peluk lama di depan pintu keberangkatan. Natalia nangis pelan di bahu Andi. Andi pegang punggungnya erat. Mereka janji ketemu lagi secepatnya. Pesawat Natalia lepas landas. Andi berdiri lama di kaca besar lihat pesawat kecil menghilang di langit. Dia naik taksi pulang ke kosan dengan hati kosong. Kamar terasa lebih sepi tanpa barang-barang kecil yang Natalia pernah tinggal semalam. Andi duduk di kasur, buka handphone, lihat pesan terakhir Natalia. Sudah naik pesawat, sayang kamu. LDR dimulai. 2 minggu pertama masih intens. Video call setiap malam jam 9 waktu Jakarta, yang berarti jam 3 pagi di Polandia. Natalia sering baru pulang kerja, masih pakai blazer, cerita tentang apartemen baru kecil di pusat kota Warsaw. Andi cerita tentang kantor yang sekarang lebih sepi tanpa Natalia. Mereka kirim foto makanan, foto jalanan, foto random sehari-hari. Natalia bilang dia kangen nasi goreng Andi. Andi bilang dia kangen pelukan Natalia. Tapi beda waktu 7 jam mulai terasa berat. Natalia semakin sibuk dengan pekerjaan baru. Rapat pagi di sana artinya malam di Jakarta. Jadi sering batal video call karena Natalia capek tidur duluan. Pesan chat mulai lambat balasnya. Andi paham. Dia coba tidak ngomel. Dia tetap kirim pesan selamat pagi setiap hari, foto motornya di parkiran kantor, atau foto makan siang di warung langganan. Sebulan berlalu, jarak semakin kentara. Natalia mulai cerita tentang teman-teman baru di kantor Polandia. Banyak yang sama-sama ekspat dari Eropa Timur, bahasa lebih mudah dipahami, budaya lebih mirip. Ada satu pria bernama Marek, kolega di divisi yang sama, yang sering bantu Natalia adaptasi. Marek ajak Natalia makan malam bareng tim, nonton pertandingan sepak bola lokal, atau sekadar ngopi di kafe dekat kantor. Natalia cerita biasa saja ke Andi, bilang Marek orang baik dan ramah. Andi dengar nama Marek semakin sering. Awalnya dia cuma bilang senang Natalia punya teman di sana. Tapi lama-lama dia rasakan cemburu kecil. Foto-foto yang Natalia kirim mulai ada Marek di dalamnya, grup tim, tapi Marek selalu berdiri dekat Natalia. Andi coba tepis perasaan itu. Bilang ke diri sendiri bahwa Natalia setia. 2 bulan LDR, komunikasi semakin jarang. Video call cuma seminggu sekali, itu pun singkat karena Natalia bilang capek. Chat jadi pendek-pendek, cuma emoji atau stiker. Andi mulai khawatir, tapi dia tetap sabar. Dia nabung lebih keras, rencana beli tiket ke Polandia musim panas nanti. Dia hitung-hitung gaji, potong pengeluaran mie instan, kurangi nongkrong sama Budi. Suatu malam, Natalia telepon Andi langsung, bukan video call biasa. Suaranya pelan dan serius. Dia bilang dia perlu bicara penting. Andi sudah curiga dari nada suara. Natalia cerita bahwa dia mulai dekat sama Marek. Marek orang yang paham hidupnya, sama-sama suka kerja keras, sama-sama dari background Eropa. Mereka sering habiskan waktu bareng di luar kantor, dan perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Andi diam lama dengar cerita itu. Hatunya seperti ditusuk. Tapi dia coba tetap tenang. Natalia bilang dia tidak mau bohong, dia masih sayang Andi, tapi jarak dan beda hidup membuat semuanya susah. Marek lebih dekat secara fisik dan visi masa depan. Natalia nangis di telepon, bilang maaf berulang kali. Andi akhirnya buka suara. Dia bilang dia sudah menduga ini bisa terjadi. Dia bilang dia tahu LDR susah, apalagi dengan beda benua. Andi bilang kalau Natalia lebih bahagia sama Marek, dia lepaskan. Dia tidak marah, tidak ngomel, cuma bilang terima kasih atas semua kenangan indah. Natalia nangis lebih keras, bilang Andi terlalu baik, terlalu tulus, makanya dia merasa bersalah sekali. Mereka bicara lama di telepon, ingat-ingat momen bareng di Jakarta, tapi akhirnya sepakat putus. Telepon ditutup, Andi duduk di lantai kosan sampai subuh. Dia buka galeri foto, lihat satu persatu foto Natalia, di Pantai Ancol, di Kebun Raya Bogor,
Di kosan saat masak bareng, dia hapus beberapa, tapi banyak yang dia biarkan tetap ada. Budi bangun pagi, lihat Andi belum tidur, langsung paham. Budi peluk Andi tanpa banyak bicara. Hari berikutnya Andi ke kantor seperti biasa. Bos baru sudah datang gantikan Natalia, pria Jerman yang tegas tapi adil. Andi tetap kerja maksimal, selesaikan tugas tanpa keluh. Teman-teman kantor yang dulu gosip sekarang diam, beberapa malah kasih dukungan pelan-pelan. Andi tersenyum tipis, bilang dia baik-baik saja. Natalia kirim pesan beberapa hari kemudian. Dia bilang dia resmi pacaran sama Marek sekarang. Dia bilang Marek ajak dia kenal keluarga di akhir pekan. Dia minta maaf lagi, bilang Andi akan selalu spesial baginya. Andi balas singkat, "Selamat, semoga bahagia selalu." Andi mulai hapus nomor Natalia dari favorit, hapus chat lama, tapi tidak blokir. Dia tahu suatu hari mungkin mereka saling sapa lagi sebagai teman. Malam-malam dia habiskan main game atau kerja lembur, biar pikiran tidak kosong. Budi ajak Andi keluar nonton bola di warung, biar ada teman ngobrol. Hubungan yang dulu manis berakhir lewat telepon jarak jauh. Andi sadar kejujurannya yang bikin Natalia jatuh cinta, tapi juga yang membuat dia mudah ikhlas melepas. Dia tidak menyesal, cuma sedih biasa. Kamar kosan kembali sepi, motor butut tetap setia, mie instan jadi teman malam lagi. Andi mulai biasakan hidup sendiri, pelan-pelan move on dari cinta yang pernah singgah indah di hidupnya. Bab 7. Akhir yang sedih. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Natalia pindah ke Polandia dan hubungan mereka berakhir. Andi kembali ke rutinitas lamanya di Jakarta. Bangun pagi, mandi air dingin, naik motor butut ke kantor, kerja sampai sore, lalu pulang ke kosan sempit di Jakarta Selatan. Kantor sekarang dipimpin oleh bos baru, seorang pria Jerman bernama Herr Muller, yang tegas tapi adil. Sistem IT berjalan lebih lancar karena Andi dan tim sudah upgrade server sesuai rencana lama Natalia. Andi tetap kerja keras seperti biasa, bahkan lebih fokus karena tidak ada lagi distraksi cinta. Andi naik jabatan lagi beberapa minggu setelah Natalia pergi. Dia sekarang jadi kepala divisi IT kecil, gajinya naik cukup lumayan. HR bilang promosi itu murni karena kinerja Andi selama ini. Laporan-laporan bagus dari Natalia sebelum pindah juga membantu. Teman-teman kantor yang dulu gosip sekarang banyak yang diam, atau malah respect. Ada yang bilang maaf secara tidak langsung karena dulu ikut-ikutan fitnah. Andi cuma tersenyum, bilang tidak apa-apa, yang penting kerja lancar. Di kosan, Budi masih setia jadi teman sekamar. Mereka sering makan malam bareng, nonton bola di TV kecil, atau main game online sampai malam. Budi coba ajak Andi keluar lebih sering, ketemu teman-teman lama, atau sekadar jalan ke mall. Andi ikut kadang-kadang, tapi lebih sering milih diam di kamar. Dia tidak depresi berat, cuma sedih biasa yang pelan-pelan hilang. Malam-malam dia masih kadang buka foto lama sama Natalia, tapi sekarang sudah tidak nangis lagi. Dia simpan foto-foto itu di folder tersembunyi, sebagai kenangan saja. Suatu hari ada cewek baru masuk tim IT. Namanya Rina, usia 26 tahun, lulusan universitas swasta di Bandung. Rina pintar, ramah, dan cepat belajar. Dia sering minta bantuan Andi soal sistem internal, dan mereka mulai ngobrol lebih sering di kantin. Rina suka cerita tentang kampung halamannya, mirip seperti Andi dulu cerita ke Natalia. Teman-teman kantor mulai godain Andi, bilang Rina cocok sama dia. Andi tersenyum saja, bilang dia belum siap pacaran lagi. Dalam hati dia tahu, luka dari Natalia masih ada, meski sudah tidak sakit seperti dulu. Andi pulang kampung saat libur panjang Idul Fitri. Dia naik kereta ekonomi malam, bawa oleh-oleh baju dan uang untuk orang tua. Di kampung Jawa Tengah, rumah orang tuanya masih sederhana, atap genteng, dinding bata. Ayahnya masih petani, ibunya jualan gorengan di pasar pagi. Mereka senang sekali Andi pulang. Ibu langsung masak ayam goreng favorit Andi. Ayah ajak ke sawah cerita tentang panen tahun ini. Adik-adik Andi sudah besar, satu kuliah, satu kerja di kota Neighboring. Malam pertama di rumah, ibu tanya tentang pacar. Andi akhirnya cerita sedikit. Dia bilang dulu pernah pacaran sama orang bule dari kantor, tapi sekarang sudah putus karena dia pindah jauh. Ibu dengar dengan sabar, lalu peluk Andi. Dia bilang yang penting Andi bahagia, jodoh pasti ada nanti. Ayah cuma angguk, bilang pria baik seperti Andi pasti dapat yang terbaik. Andi tidur di kamar lama, dengar suara jangkrik di luar, rasanya tenang meski sedih. Di kampung Andi habiskan waktu membantu ayah di sawah, perbaiki atap rumah yang bocor, dan jalan ke pasar bareng ibu. Dia lihat anak-anak kecil main layangan di lapangan, ingat masa kecilnya sendiri.
Hidup di kampung sederhana, tapi damai. Andi sadar dia masih punya keluarga yang sayang, pekerjaan yang stabil, dan kesehatan yang baik. Cinta Natalia memang indah, tapi sekarang sudah jadi masa lalu. Kembali ke Jakarta, Andi dapat pesan dari Natalia. Pesan itu datang tiba-tiba malam hari, saat Andi lagi makan mie instan di kosan. Natalia bilang dia lagi di fase stabil sekarang di Polandia. Kerja lancar, hubungan sama Marek serius. Mereka sudah rencana tinggal bareng tahun depan. Natalia bilang dia sering ingat Jakarta, ingat Andi, dan kadang menyesal karena dulu terlalu cepat ambil keputusan. Dia bilang Andi terlalu baik untuk dia, dan dia harap Andi sudah bahagia sekarang. Andi baca pesan itu lama. Dia duduk di kasur, handphone di tangan, lihat foto profil Natalia yang masih sama, rambut pirang dan senyum cerah. Andi balas pelan-pelan. Dia bilang dia senang Natalia bahagia di sana, kerja sukses, dan punya orang yang sayang. Dia bilang dia sendiri baik-baik saja, kerja naik, sering pulang kampung. Dia ucap terima kasih atas semua kenangan, atas waktu-waktu indah di Jakarta. Pesan terakhir, semoga Natalia selalu sehat dan sukses. Setelah kirim pesan itu, Andi matikan handphone. Dia berdiri di balkon kecil kosan, lihat lampu-lampu kota Jakarta yang ramai. Angin malam sepoi, suara motor lewat di bawah. Andi tarik napas dalam, rasanya lega. Dia sadar kejujurannya memang bikin dia dapat cinta singkat tapi tulus dari Natalia, tapi juga bikin dia bisa ikhlas melepas tanpa dendam. Beberapa minggu kemudian, Rina ajak Andi makan siang bareng di kantin. Mereka ngobrol panjang tentang proyek baru. Rina bilang dia suka cara Andi kerja, selalu jujur dan sabar ajarin orang. Andi tersenyum, bilang itu memang kebiasaannya. Mereka mulai sering makan bareng, tapi Andi belum anggap itu pacaran. Dia tahu dia butuh waktu lebih lama untuk buka hati lagi. Malam terakhir sebelum tahun baru, Andi duduk sendirian di teras rumah orang tua lagi. Dia pulang kampung kedua kalinya dalam setahun. Langit malam cerah, bintang-bintang kelihatan jelas, tidak seperti di Jakarta yang penuh polusi. Ayah dan ibu sudah tidur, adik-adik nonton TV di dalam. Andi pegang gelas teh hangat, lihat bulan sabit di atas sawah. Dia ingat semua yang terjadi setahun terakhir, kedatangan Natalia, kerja bareng, jatuh cinta, bahagia singkat, masalah, putus, dan sekarang kesendirian lagi. Andi sadar hidup tidak selalu happy ending seperti film. Kadang cinta datang indah, lalu pergi pahit. Tapi itu membuat dia lebih kuat, lebih menghargai hal-hal kecil seperti keluarga, teman, dan pekerjaan. Andi tersenyum kecil sendirian. Dia tidak menyesal jatuh cinta sama Natalia, tidak menyesal jujur terus meski akhirnya sendiri. Dia tetap orang yang sama, sederhana, polos, dan apa adanya. Mie instan masih jadi teman malam, motor butut masih setia antar jemput, kosan sempit masih jadi rumah. Tapi sekarang hatinya lebih tenang. Tahun baru datang dengan suara petasan dari kampung sebelah. Andi angkat gelas tehnya, seperti bersulang sendirian. Dia bisik pelan dalam hati, terima kasih atas semua pelajaran tahun ini. Besok mulai lagi dari nol, tapi dengan hati yang lebih dewasa. Andi masuk rumah, matikan lampu teras, dan tidur nyenyak. Di luar, angin malam terus berhembus pelan, membawa kenangan lama pergi jauh. Hidup Andi berlanjut, biasa saja seperti dulu, tapi dengan satu cerita cinta yang akan dia simpan selamanya di hati.